hari ini kan kita bisa lihat nih kaum pembenci, kaum yang membenci Prabowo Gibran ini itu kan selalu membentur-benturkan Prabowo sama Gibran. ya. Nah, kok dia Ikut di di situ. situ gitu. Iya. Karena yang digunakan semuanya adalah produk lokal. Mulai dari telur, ya susu, Daging. ikan, ayam, semuanya harus produk lokal. Bahkan Xi Jinping katanya tertarik dengan program ini ya. Betul. Karena dia sendiri di Cina tidak melakukan program ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Salam juga untuk kawan-kawan community Ibu Irmas Caniago yang selalu nonton ya, yang setia ya. Ya, semoga mereka semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang ketiga kali ini Bu Irma ini, keempat ya? Keempat di Unpacking. Nah, udah 4 kali kan Unpacking. Gak apa-apa lah, kita juga senang kalau Kakak Irma bisa tiap hari juga kita senang. Iya Bang. Karena penontonnya banyak. Banyak ya, alhamdulillah Bang. Jadi Kakak Irma saya kebetulan kemarin nonton di TikTok. Ya. Koreksi dan kritik Kakak Irma itu menyangkut sikap dan pernyataan-pernyataannya Menteri Perumahan kita, Marwarar Sirait. Lebih kenal dipanggil Bung Ara. Bung Ara. Dan memang saya sendiri ketika nonton di YouTube, sebelum nonton TikToknya Kak Irma, saya nonton di YouTube pidato-pidatonya itu kok agak aneh gitu. Apa dia mengambil posisi presiden? Kan gitu. Yang bisa ngomong seperti itu kan harusnya presiden. Ya. Bukan seorang menteri. Menteri ini kan kerja. Ngapain bikin statement-statement yang nggak perlu lah, ya, yang sangat mengganggu kan gitu. Nah, tapi saya melihat kenapa Kakak Irma kok kalau saya lihat di TikTok itu kayaknya ada kesel, ada marah, ada apa ya? Bukan marah dalam konteks emosi ya, tapi marah saya lihat kok begini nih, ya kan? Jadi sebelum jauh-jauh hari sudah dapat peringatan dulu nih. Gimana Kak Irma ini? Ya jadi begini Bang, saya tuh kebetulan dapat WA dari semua penggemar saya lah ya, fan-fan saya. Itu bilang, Bunda tolong dong komentarin ini menteri kita yang penjilat gitu kan. Menteri kita yang melecehkan Wapres gitu. Itulah intinya. Ya, tidak ada fotonya Gibran. Jadi itu mereka minta saya berkomentar soal itu. Mereka sebenarnya banyak masalah-masalah juga saya diminta untuk bicara, speak up gitu. Iya. Saya langsung saya lihat tuh ininya YouTube-nya yang beliau ngomong itu. Maka kemudian setelah saya dengar sampai habis, saya teliti, baru saya bicara. Saya kira memang ini menurut saya arah ini kalau kata orang India gitu, sudah melampaui batasannya. Nah, gitu ya. Karena kalau kita bicara satu komando, Bang, itu yang satu komando itu satu perintah itu program kerja, Bang, bukan foto. Gitu. Kalau foto, menurut saya ya wajiblah presiden dan wakil presiden. Gitu. Apalagi kemudian diungkapkan gitu ya dengan sebuah narasi gitu ya. Saya sudah minta izin dengan Wapres gitu ya. Yang saya pasang hanya foto presiden karena ini komandonya hanya satu presiden. Gitu. Nah bagi saya itu hal yang gak masuk akal. Karena kan
visi misi presiden itu adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Wakil presiden nggak boleh punya visi, nggak boleh punya misi, kan satu. Include di dalamnya. Include di dalamnya. Nah, mereka berdua kan yang sudah memutuskan bersama gitu. Karena yang dipilih oleh rakyat kan mereka berdua, bukan hanya sendiri. Nah, tapi perintah komando tentu harus dari presiden. Kecuali presiden berhalangan, baru wakil presiden kan seperti itu. Tapi kan nggak perlu diungkap seperti itu. Ya itu menurut saya itu sebuah pelecehan lah terhadap Gibran. Walaupun dia minta izin, tapi menurut saya alangkah kasihannya gitu ya, alangkah tidak patutnya gitu ya, tidak elegannya gitu. Seorang Marwarar Sirait yang saya kira punya kapasitas, kapabilitas yang cukup sebagai politisi, bicara seperti itu di publik. Menurut saya itu pelecehan terhadap Gibran. Itu aja sih Bang. Ya tapi kan begini ya, saya heran kenapa dia bisa bersikap seperti itu terhadap Gibran. Kita kan kalau lihat proses perjalanan dia, Ara ini, kan dia tadi PDIP. Kemudian karena di PDIP seperti tidak mendapat perhatian, lalu lompat ke Jokowi. Pak Jokowi menerimanya dengan tangan terbuka dan melakukan support juga. Tanpa Pak Jokowi dia juga nggak jadi apa-apa sebenarnya. Betul. Iya kan? Pak Jokowi support, kemudian karena itu dia menjadi dipercaya juga oleh Prabowo. Gitu loh. Kan endorse-nya Pak Jokowi dia dipercaya oleh Prabowo. Makanya di podcast saya itu Bang, bukan di podcast ya, di TikTok saya itu saya menyampaikan gitu ya, bahwa sesungguhnya memangnya beliau tuh Ara nggak tahu. Ya, bisa saja beliau di-endorse oleh Pak Jokowi, disupport oleh Gibran ke Prabowo gitu. Ya kenapa dia harus berlaku seperti itu gitu ya. Kalau menurut saya, kalau orang Jawa bilang itu tinggal gelanggang colong pelayu itu, udah dapat majikan yang baru, yang lama bye-bye gitu kan. Nah itu yang akhirnya membuat saya ingin memberikan kritisi. Memberikan peringatan kepada beliau bahwa itu tidak baik karena itu membuat kegaduhan. Hari ini kan kita bisa lihat nih kaum pembenci, kaum yang membenci Prabowo Gibran ini, itu kan selalu membentur-benturkan Prabowo sama Gibran. Nah, kok dia ikut di situ gitu. Makanya saya langsung protes. Lah, Anda kan bagian yang dipercaya oleh Prabowo, oleh Gibran untuk membackup Prabowo Gibran di kementerian. Artinya di seluruh program Prabowo Gibran itu dia harus backup gitu. Kenapa dia harus bicara satu komando? Dikaitkan dengan itu satu foto. Itu nggak usah menteri. Sebenarnya mahasiswa juga tahu kalau satu komando itu presidennya kan. Kenapa harus dikaitkan gitu loh Bang ya, satu komando, satu perintah itu dengan satu foto, menurut saya nggak pas. Dan nggak usah diucapkan lah. Dan tidak etis kalaupun dia tidak mencantumkan foto. Di mana-mana kan secara formal ya, di DPR, di kantor-kantor pemerintah, sampai ke tingkat bawah, itu kan selalu foto presiden dengan wakil presiden, itu kan protapnya memang harus ada kan. Gitu. Kan lucu kalau hanya foto presiden. Betul Bang. Karena yang dipilih kan berdua. Kan pimpinan nasional kita itu 2 orang. Memang ada dalam konstitusi kita mengatur, seperti Kakak Irma bilang tadi, visi misinya presiden, kemudian keputusan-keputusan presiden dibantu oleh wakil presiden kan. Apalagi kalau misalnya presidennya berhalangan. Atau wakil presidennya memang diperintah oleh presiden untuk melakukan kerja. Kan itu kita juga paham itu gitu. Jadi nggak perlu diungkapkan seperti itu di masyarakat gitu. Akhirnya kan masyarakat terbelah, jadi ada kegaduhan di situ Bang. Banyak sekali yang protes. Jadi di TikTok saya Bang, itu baru semalam itu sudah 1,5 juta Bang. Makanya saya juga nonton itu. Sudah 1,5 juta yang marah. Artinya sikap seperti itu ya, justru mengadop pikiran-pikiran yang selama ini menyerang. Itu kok Ara, tadi Kakak Irma bilang Ara mengambil itu, kemudian menggunakannya membuat statement yang justru memberi peluang lebih besar lagi. Betul Bang, itu yang saya sesali. Harusnya kan membuat
suasana yang tadinya membenturkan antara presiden dan wapres ini menjadi mengecil gitu ya, bukan malah memperlebar. Nah, kalau ini malah memperlebar, makin memperbesar, bahkan membenturkan akhirnya gitu, bahwa ya udah dia memang nggak pantas lah gitu. Dan tidak mungkinlah seorang wakil presiden, apalagi anak muda seperti Gibran itu jalan sendiri tanpa koordinasi dengan presiden. Betul. Seperti dia membuat pengaduan itu kan? Itu kan pasti ngomong sama presiden. Pasti. Ya kan, ngomong saya mau bikin ini pengalaman saya di wali kota dulu kan, dan itu sukses. Ya jalankan aja, pasti presiden begitu. Ya kan, bahwa orang memanfaatkan itu untuk hal-hal yang negatif, silakan aja. Iya kan, namanya orang. Siapapun bisa positif, bisa negatif kan. Ya kan kita nggak bisa memuaskan semua orang. Tapi kan kita harapkan pikiran-pikiran positif itu justru yang masuk ke situ, kemudian bisa melakukan perbaikan kan. Dan ini kan pasti dia kan nggak bisa ngambil keputusan. Pasti ini masukan kepada presiden. Kemarin datang orang ini melaporkan tentang kondisi dan kejadian sesuatu kejadian. Terserah Pak Presiden bagaimana keputusannya kan gitu. Kan nggak mungkin dia ngambil keputusan, nggak bisa. Bolpennya ada di presiden. Yang tanda tangan tuh presiden. Makanya. Nah di sini orang kadang-kadang salah melihat. Jadi Kakak Irma tadi masih melihat ya upaya-upaya membenturkan antara, sebenarnya ingin membenturkan Jokowi dengan Prabowo. Betul. Tapi yang digunakan Gibran ya. Masih itu Kakak Irma masih melihat itu ya? Saya masih melihat dari beberapa tokoh-tokoh yang sampai hari ini masih belum bisa move on. Saya terus terang nggak ngerti Bang ya. Kalau kita bicara soal Pak Jokowi, beliau kan sudah bukan presiden lagi. Kalau beliau masih banyak pengikut, terus yang mau disalahin sopon gitu. Siapa yang mau disalahin? Lo orang sayang, orang seneng, orang percaya, nggak bisa kita nafikan. Ya sama kayak Bung Karno, meninggal udah berapa puluh tahun, tapi kan saya merasa anak ideologisnya Soekarno. Ya ada orang yang boleh larang itu. Tan Malaka, Natsir, semuanya kan, Syahrir, kan masih ada orang-orang yang simpatik dan berempati kepada dia, walaupun sudah meninggal puluhan tahun gitu. Betul, Bang. Jokowi baru kemarin nggak jadi presiden kan. Nah jadi kalau menurut Kakak Irma, kira-kira berhasil nggak mereka memecah belah ini antara Prabowo dengan Jokowi? Saya kira enggak. Enggak ya? Enggak. Yakin? Buktinya ketika kemarin misalnya baru sambil minum ya kan? Baru 1 minggu Pak Jokowi balik ke Solo, Pak Prabowo sudah datang bersilaturahim. Itu kan sebenarnya kode yang memperlihatkan kepada publik, ke masyarakat bahwa kami ini soulmate loh gitu. Saya bersilaturahim loh kepada Pak Jokowi. Nah, ini juga ingin memperjelas tudingan Rocky Gerung, tudingannya Refli Harun dan yang lain-lain yang menyatakan kalau Jokowi selesai itu nggak akan ada yang lihat lagi lah gitu, nggak akan ada lagi lah yang peduli gitu. Lah ini presiden masih peduli loh, datang, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri gitu ya. Waktu saya ke Jogja kemarin, itu saya lihat banyak sekali tamu beliau yang datang menemui beliau, sowan ke beliau dan lain sebagainya. Bahkan ada gubernur, bupati yang sowan kan? Ya ada kiai-kiai juga. Artinya beliau masih diajeni kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi nggak bener lah tuh ramalan-ramalan orang-orang itu bahwa setelah selesai ya goodbye lo bukan siapa-siapa lagi, nggak akan diundang, nggak akan dilihat, nggak akan dilirik. Itu cuma ramalan gitu. Atau hayalan. Dan itu membuktikan juga bahwa orang ini ada perbuatan-perbuatan baiknya itu yang dikenang oleh orang dekat, oleh masyarakat, sehingga orang masih berempati, bersimpati kan gitu. Nah ini yang kadang-kadang mau dipaksakan oleh orang-orang yang memang tidak suka Jokowi dan Prabowo ini tetap solid, ya kan? Mereka akan ingin memaksakan kehendak ini, dan saya kira nggak mungkin kan? Kalau saya lihat gini Bang, kan Pak Prabowo ini dari bagaimana beliau membentuk kabinet,
itu saya bisa melihat bahwa beliau orang yang tidak pernah tidak mau mengabaikan orang yang sudah bekerja untuknya, tidak mengabaikan orang yang berkeringat untuk memenangkannya, orang yang sangat punya komitmen terhadap orang yang membantunya. Nah, itu beliau perlihatkan dengan pembentukan kabinet. Sekalipun kemudian banyak orang yang mengatakan ini kabinet balas jasa dan lain sebagainya lah ya. Bagi saya nggak melihat seperti itu, gitu ya. Bagi saya Pak Prabowo betul mungkin beliau menganggap orang ini adalah orang yang berjasa kepadanya. Tapi kalau dia punya kapasitas, so what? Kan nggak bisa juga dinafikan kalau orangnya memang punya kemampuan. Nah, sama dengan ketika misalnya Pak Prabowo masih selalu bertemu Pak Jokowi. Nah, saya sih, kenapa saya protes? Kenapa saya memperingatkan ARA? Karena saya ingin dia melihat bagaimana cara Pak Prabowo ngajeni Pak Jokowi. Nah, bagaimana juga dia mengajeni si Gibran, walaupun Gibran jauh lebih muda dari dia, tapi posisinya wapres loh, kan gitu. Nah, jadi falsafah Jawa ini mesti dia pelajari juga gitu. Karena nggak elok gitu ya sikap dia dengan seolah-olah mengenyampingkan Gibran gitu ya, dengan mengatakan bahwa mohon maaf saya nggak pasang foto saudara gitu kan, saya minta izin karena ini adalah satu komando dan lain sebagainya. Kan seolah-olah ini di ban serep yang nggak dibutuhkan gitu. Ini kalau kata orang Jawa ini penghinaan. Gitu. Melecehkan. Itu melecehkan. Orang Jawa beda cara pandangnya Bang gitu. Karena saya lama di Jawa dan saya juga ada darah Jawanya juga sedikit-sedikit. Jadi saya tahu persis gitu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Ya. Jadi apa sebenarnya dasar kalau menurut Kakak Irma ya? Dasarnya si ARA itu bersikap seperti itu apa sih yang mendasarinya? Kalau kata netizen penjilat. Itu kata netizen loh, bukan kata saya ya di TikTok penjilat saya. Penjilat ke Prabowo dong. Ke Prabowo. Dulu menjilat Jokowi kan? Mega Jokowi, sekarang Prabowo. Itu kata netizen. Kalau menurut saya mungkin terlalu ambisius ya, terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat gitu ya, sehingga dia lupa gitu ya tentang posisi dia ini. Dia bisa ada di situ tuh karena siapa itu dia lupa. Saya kira itu sih Bang. Atau bukan karena dia seolah-olah dekat dengan beberapa konglomerat ya? Bisa jadi. Nah, kan itu dia bawa di IKN ya kan, beberapa konglomerat yang hadir, Aguan CS lah berapa orang, kemudian foto bersama di IKN kan. Mungkin dia merasa aman lah, saya pun melakukan apapun karena saya di backup oleh konglomerat, ya kan, oleh pengusaha-pengusaha besar misalnya. Jadi dia merasa aman ya. Bang, kita bisa lihat Bang ya kemarin ya, ketika keputusan MK yang kedua, ya sebenarnya itu adalah keputusan itu harusnya ada di tangan DPR. Tapi ketika rakyat turun dan tidak menghendaki itu, apa yang terjadi? Pemerintah Pak Prabowo dengan begitu bijaknya kemudian mengikuti kemauan rakyat. Nah, ARA juga harusnya berpikir seperti itu. Meskipun di backup oleh banyak konglomerat, tapi kalau rakyat marah, rakyat tidak suka, rakyat tidak setuju, rakyat muak, nggak akan populer dia. Jadi bisa jadi beban dong ARA ini bagi kabinet, bagi Prabowo ya. Harusnya nggak membebani, nggak bikin kegaduhan, ya, nggak membebani. Justru harusnya beliau menjaga, gitu ya, menjaga kondusivitas 100 hari kerja presiden. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi kalau kita lihat, untung dia hanya sekedar menjadi Menteri Perumahan ya. Kalau jadi Mendagri bagaimana? Kasihan kepala daerah itu. Bisa kacau dunia, kata netizen. Kata netizen loh, bukan kata saya ya, kata netizen. Kacau banget ini, baru 2 minggu jadi menteri udah begini gitu kan. Itu kata netizen. Ya kita harapkan Fahri Hamzah sebagai wakil menteri perumahan itu bisa mengimbangi lah ya, menutupi kelemahan ini ya. Kalau Fahri, saya kan kenal Fahri juga Bang, cukup dekat di DPR lama. Abang kan guru saya, Eros Jarot itu guru saya, Pak Surya Paloh guru saya. Tapi Fahri ini sahabat saya dan saya tahu persis lah kapasitas Fahri Hamzah ya. Saya kira Fahri nggak akan, kecil kayaknya beliau kalau mau kepleset itu kecil lah. Ya dia sudah tahu lah
koridor-koridornya itu di mana sebagai wakil menteri kan. Ya, mungkin juga dia tidak mau menanggapi apa yang dibicarakan oleh menteri kalau itu memang dianggap melecehkan kan. Ya. Ya, dia kalau Fahri kan sudah dewasa dalam berpolitik. Keren lah Fahri. Ya, pernah menjadi wakil ketua DPR RI kan. Ya. Dan pernah jadi ketua saya juga waktu kita di pengawasan tenaga kerja. Beliau jadi ketua, saya jadi anggotanya, dan saya sering jalan bersama beliau lah untuk melakukan kunjungan kerja ke kantong-kantong tenaga kerja kita, dan beliau menurut saya elegan. Ya, memang tidak sepadan kalau kata orang. Kita bicara membandingkan Ara dengan Fahri ya, jauh sekali lah. Dari segi intelektualitas, dari segi pengalaman, itu jauh gitu kan. Nah, tapi bukan nasib ya, sementara masih menjadi rezekinya wakil. Masih di wakil. Nah, mungkin nanti kita nggak tahu. Jadi menteri di tempat lain ya. Insya Allah. Kalau ada resapel ya. Saya juga banyak belajar dari Fahri gitu ya, ketika kita ngobrol gitu. Saya itu Bang, walaupun usia saya mungkin lebih tua gitu ya dari Fahri, misalnya dari Akbar Faisal sekalipun gitu ya. Ada yang baik dari mereka pun saya ambil ya. Karena saya orang yang selalu ingin belajar. Kayak dengan Abang lah contohnya. Siapa yang ngajarin saya politik? Abang ngajarin saya politik. Bang Mas Eros yang ngajarin saya. Pak Surya yang mengajarkan saya bagaimana kita berjalan di jalan restorasi. Masuk hutan gitu ya. Iya. Saya dengan Kakak Irma nih masuk hutan di Sumatera Selatan, di Lampung ya. Mendirikan partai, mendirikan ormas. Gimana ceritanya? Kita bawa mesin tik Olimpia itu yang kecil yang untuk bikin KTA kan saya sama Abang dulu pakai mobil. Bergerilya kemana-mana. Kebun tebu segala macam ya kita ya. Dan orang nggak melihat itu. Bagaimana kita membesarkan partai ini dari nggak ada menjadi ada, orang nggak tahu. Iya. Tapi ya saya yakin kan Allah nggak tidur ya Bang ya. Allah nggak tidur, maka alhamdulillah partai yang kita dirikan ini menjadi partai nomor 4 sekarang. Iya, luar biasa. Dan kita bangga. Ya, benar. Kemana-mana kita jalan dulu ya. Aduh, itu historis. Atau story, cerita. Ya kan? Tapi nanti lain waktu Kak Irma Bang. Bicara, kita undang untuk bicara story ini. Bagaimana membangun partai, kemudian menjadi anggota DPR, mengembangkannya, menjadikan partai ini partai yang benar-benar partai modern sebagai role model ya. Mungkin saya harus banyak ngobrol sama Abang nih soal itu. Ya, dan walaupun posisi di partai biasa-biasa aja kan. Ya. Karena itu selalu kan logika yang digunakan, partai ini tidak mengukur seseorang dari lama atau baru. Betul. Tapi kan kita tidak melihat orang itu lama atau baru, tapi kinerjanya kan harus dilihat. Ya kan? Ya. Kalau lama nggak ada kinerja, ya kan? Tapi kalau dia lama kinerja ada, kan pasti pilihannya lebih utama daripada yang baru masuk. Makanya saya kan selalu bilang Bang, dimanapun saya selalu bicara bahwa tidak akan ada loyalitas tanpa apresiasi. Nah, itulah yang harusnya dilakukan oleh partai-partai politik dimanapun, supaya kader itu terjaga gitu Bang. Kader itu terjaga dan komitmennya terjaga, loyalitasnya terjaga, ya kecintaannya juga pasti terjaga. Kalau itu yang dilakukan partai politik terhadap kadernya, saya kira ini menjadi suatu partai yang dahsyat gitu ke depan. Ya, Nasdem kan perjalanannya luar biasa lah ya. Suka tidak suka, dari 36 kursi menjadi 59. Ya kan? Sekarang berapa? Sekarang 69. 69 tambah 10 kursi. Ya kan? Padahal PKS yang boleh dibilang itu satu warna dengan Anies, nggak nambah segitu signifikan ya. Signifikan. Yang untung justru Nasdem sama PKB. Artinya Nasdem masih dilihat orang lah ya, masih dipercaya, masih dilihat juga lah ya, ketokohan Bang Surya gitu kan masih dilihat. Di samping itu saya lihat memang caleg-caleg yang diajukan itu calon-calon jadinya lumayan lah. Ya. Bukan ecek-ecek gitu ya. Jadi cukup dipercaya oleh masyarakat. Nah, tinggal bagaimana mempertahankannya setelah
masuk di DPR. Iya Bang. Ya, kalau terjadi hal-hal yang negatif ya pasti turun lagi nanti. Luar biasa ya. Nah kita kembali kepada ARA ini. Seharusnya seperti apa dia nih Kakak? Ya saya kira ARA harus mencontoh apa yang dilakukan Presiden, apa yang dilakukan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Artinya begitu juga dia memperlakukan Pak Gibran, ya, dia harus juga memperlakukan Gibran juga, gitu ya. Jangan karena Gibran ini masih dianggap anak-anak, kemudian bisa diselehke, kalau orang Jawa bilang kayak gitu ya, itu juga nggak baik. Loh itu kan wakil presiden atasan menteri juga kan? Iya, makanya saya heran kenapa beliau melakukan apa ya menurut saya kecerobohan itu gitu loh. Itu ya kecerobohan, kemudian kealpaan, kehilapan, kalau itu bisa dibilang satu hal yang hilaf gitu ya. Ya harusnya dia cepat-cepat minta maaf. Ya harusnya. Dia harusnya minta maaf. Kalau dia itu tidak atas dasar ketidaksukaan, tidak atas dasar kebencian, ya kan? Ya. Saya kira dia harus cepat minta maaf. Ya. Tapi kalau ini dasarnya arogan, benci, ya kan? Nah, ini merendahkan, ya, nggak akan minta maaf. Dia merasa dia tidak mau rendah. Iya. Padahal kan minta maaf itu bukan merendah. Bukan juga, kalau saya kira gini Bang ya, seseorang bisa dilihat kenegarawanannya ya, bisa dilihat kedewasaan cara berpikirnya, cara berpolitiknya, ya dia bilang saja bahwa ya saya mungkin ada satu kesilapan ketika saya bicara begini, seharusnya saya tidak bicara seperti ini, maksud saya begini. Ya kalau itu dianggap salah, saya minta maaf, selesai. Iya. Saya kira rakyat Indonesia pasti akan memaafkan kok. Iya, dan satu juga dia secara pribadi dia bisa bilang sama Gibran kan, saya kurang tidur. Iya. Atau saya salah minum obat. Ya kan? Pasti Gibran juga mengerti ya, oh salah minum obat. Iya. Saya juga pernah salah minum obat, kata Gibran kan. Memang wajar-wajar aja. Ini jadi kadang-kadang kita baru kabinet mulai ya udah ada lelucon begini. Ini kan sebenarnya yang kasihannya Pak Prabowo-nya belum 100 hari sudah terjadi kegaduhan. Ya saya mencontohkan saja Bang ya, sampai hari ini baru tadi malam saya bikin podcast ini TikTok. Sudah 1,5 juta yang berkomentar. Iya. Ya kan beliau minta maaf. Semua bilang Bu Irma sudah mewakili kami tidak rela begini, semuanya rata-rata boleh dicek. Iya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan kepada beliau karena saya bersahabat dengan ARA juga, pernah satu podcast di Mata Najwa gitu ya, sama-sama mendukung Jokowi ketika itu. Iya. Sama-sama kita meluruskan semua hal-hal yang keliru, apa yang disampaikan para orang-orang yang tidak menyukai Jokowi gitu secara konstruktif gitu kan. Saya makanya kecewa, makanya saya bilang saya kecewa nih, saya mau komplain nih kan gitu. Bukan karena saya benci sama ARA, sama sekali tidak. Nah saya yakin benci pun nggak apa untungnya kita. Nggak ada untungnya, mau jadi menteri juga enggak. Iya nggak ada untungnya. Kan? Mau jadi menteri juga enggak. Ngapain gitu? Nggak ada urusan saya dengan semuanya itu. Iya. Saya hanya ingin meluruskan saja bahwa Pak Prabowo dan Gibran ini satu kesatuan, tidak terpisahkan, dan adu domba itu tidak akan pernah bisa memisahkan mereka, itu saja. Dan itu saya kira langkah yang baik, ya. Kalau orang menyadari bagaimana formulasi kepemimpinan nasional itu, ya jangan dipisah-pisahkan. Kita kan kalau kita benturkan presiden dengan wakil presiden. Walaupun dulu kita ingat ya, misalnya pada zaman SBY periode pertama, SBY periode pertama, itu kan sempat orang mengatakan bahwa ada dua matahari. Eka suka jalan sendiri, ya kan? Sampai timbul istilah kalau yang enak-enak diputuskan SBY, kalau yang tidak enak diputuskan JK. Padahal kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin. JK juga, Pak JK juga pasti akan komunikasi. Ya. Tapi kan namanya orang kalau tidak suka sama SBY, tidak suka sama Pak JK, ya akhirnya diolah, gitu kan. Begitu juga pada masa Pak Jokowi periode pertama dengan Pak JK. Kan diolah-olah juga itu kan.
Nah ini juga jangan sampai lah ya, situasi belum 100 hari ini ada yang ngolah-ngolah gitu ya, sehingga kemudian program kerja 100 harinya Pak Presiden ini menjadi tercederai gitu Bang. Satu hal Bang ya, saya ingin sampaikan, kalau Badan Gizi nih Bang, saya sedikit saja menyampaikan. Badan Gizi ini kan ada di bawah Komisi 9. Itu sebenarnya Bang, itu program yang luar biasa. Badan Gizi ya? Dia Bang. Badan Gizi ada lagi yang badan Gizi pengentasan kemiskinan itu bukan ya? Beda Bang. Beda ya. Badan Gizi ini untuk yang makan siang gratis itu Bang. Makan siang gratis bergizi. Itu setelah saya mendapatkan, kami di Komisi 9 mendapatkan paparannya itu luar biasa Bang. Asal yang memang diputuskan oleh Presiden untuk menangani itu betul. Ini akan membuat ekonomi di seluruh wilayah tumbuh Bang. Di situ karena apa? Karena yang digunakan semuanya adalah produk lokal. Mulai dari telur, ya susu, ikan, ayam, semuanya harus produk lokal. Dan Pak Prabowo sudah membuat storage di beberapa provinsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang, bahan-bahan makanan yang memang sudah di packing. Ya packingnya itu modern Bang, yang sudah di vakum. Jadi itu sudah nggak berubah nggak berubah rasa dan warna lah gitu ya. Untuk beberapa waktu. Saya kira itu luar biasa sekali gitu. Ekonomi kita pasti akan tumbuh melesat dari situ aja. Kalau betul-betul difokuskan betul, dikontrol dan dijaga. Bahkan Xi Jinping katanya tertarik dengan program ini ya. Betul. Karena dia sendiri di Cina tidak melakukan program ini. Nah saya kira artinya kan seorang tokoh dunia seperti Jinping itu menarik dengan program makan gratis lah kata Badan Gizi ini. Saya kira ini luar biasa ya. Betul. Tinggal itu lagi kan pelaksanaannya seperti apa, anggarannya semua itu kan ada di DPR ya. Betul. Di komisi berapa? Komisi 9. Komisi 9 ya. Jadi kami harus betul-betul melakukan kontrol sistem yang efektif terhadap Badan Gizi ini. Kita memberikan supporting yang luas ya untuk anggarannya. Kemudian juga melakukan kontrol sistem terhadap pengawasannya, juga kita melakukan kerjasama yang sangat baiklah dengan teman-teman di Badan Gizi gitu. Jadi komunikasinya bagus gitu Bang. Ketuanya siapa ya Badan Gizi itu? Saya juga lupa namanya Bang, karena baru kemarin kita kenalan. Belum biasa ya? Belum biasa Bang. Karena banyak sekali sih. Menteri aja 96 ya. Terus kepala badan, deputi segala macam, susah kita menghafal. Saya hafal itu ya arah tuh saya tahu gitu kan. Saya menteri aja banyak yang nggak hafal kan. Iya, beberapa yang saya hafal. Fahri Hamzah, Eben. Iya, Muti Hafid itu kan nih kawan-kawan di DPR dulu kan. Ya ada beberapa dari Gerindra juga kan. Menkumham kita hafal lah. Budi Gunawan kita tahu, Yusril ya kan? Tapi banyak nggak kenal kita. Saya hafal Pak Sugiono. Ya Menlu dan wakil ada Anies Mata. Ada Sekjen Demokrat juga ya. Bang Fahri Hamzah, hafal lah. Yang lain-lain juga masih banyak yang belum hafal. Ya, sambil berjalan aja. Ya, sama Bang. Ya. Yang penting Badan Gizi ini persoalan gizi dan pangan ini memang betul-betul bisa dirasakan oleh rakyat dan masyarakat. Ya. Saya kira penting banget ini satu hal yang luar biasa yang diberikan pemerintah kepada rakyat Bang ya. Karena di Jepang itu program ini hanya diberikan oleh pemerintah untuk anak SD sampai SMP. Dan SMP pun tidak semua. Karena di SMP itu SMP yang anak-anak orang kaya mereka mengiur di Jepang. Kalau SD semuanya dibayarin oleh pemerintah. SMP dibayarin juga sebagian, yang sebagian lagi ngiur. Nah sementara kita dari SD, SMP, SMA dibayar seluruh oleh pemerintah. Ditambah lagi dengan anggaran untuk stunting, pengentasan stunting. Jadi kalau kita sebenarnya mau bersyukur orang rakyat kita ini paham dengan bagaimana pemerintah ini benar-benar memperhatikan rakyatnya dengan kurang lebihnya gitu ya Bang ya, luar biasa Bang. BPJS gratis ya kan, ada sekitar lebih dari 48% kan Bang. Itu BPJS PBI itu gratis loh Bang. Ya, dan stunting itu penting sekali. Betul. Untuk pertumbuhan. Iya. Untuk ibu-ibu hamil terutama. Sampai dengan anak 2 tahun itu juga kan ada anggarannya gitu. Iya. Saya kan pernah juga
punya relawan stunting. Waktu itu untuk Jawa Barat itu kita kerjasama dengan Puan Maharani. Bang. Khusus untuk Jawa Barat tapi. Sempat juga beberapa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, ini satu yang mau saya bilang lagi nih Bang. Saya melihat Mbak Puan Maharani ini komunikasi politiknya, kemudian gesturnya itu mirip banget Bang Taufik ya. Jadi banyak yang simpati lah sama beliau ya. Banyak yang simpati. Beliau juga dengan situasi hari ini bagaimana kita tahu antara perselisihan antara Pak Jokowi dengan PDI, tapi beliau bisa mengimbangi itu, yang menengahi itu secara baik. Saya kira ya Mbak Puan, saya kira bagus lah ya. Ya memang ke depan akan makin bagus. Diperlukan sikap yang bijak ya. Di dalam melihat situasi kan tidak bisa memaksa kehendak. Politik ini kan nggak bisa selalu satu arah, ya kan? Betul. Pasti menghindari benturan, gesekan ya. Tentu harus memperhatikan kondisinya kan. Tidak bisa memaksakan. Dan kita tahu sekali bagaimana kondisi yang dihadapi oleh Mbak Puan Maharani misalnya di internal PDI, di luar kan. Nah, jadi dia bisa menjaga keseimbangan ini. Saya kira ini pendewasaan politik juga. Betul. Ya memang sayang karena PDIP ini kan salah satu partai besar Bang ya, satu partai besar yang kalau di manage dengan sangat baik itu luar biasa sekali, dahsyat lah ya. Bagaimana mereka bisa mengkonsolidasikan relawan di bawah, kemudian akar rumput. Saya kira memang Pak Taufik itu keren lah, khususnya kepada Mbak Puan ini dia persiapkan. Karena ngomong sama saya kan, Pan adik kau itu mesti jadi di politik itu. Waktu kita kan sering ngobrol ya. Jadi dan sekarang udah jadi. Top lah menurut saya. Cuman belum jadi presiden aja. Belum rezeki aja Bang. Mungkin yang akan datang lah. Ya kan masih muda, kan belum 60. Insya Allah ada kesempatan. Kalau ada rezeki Tuhan, kata Tuhan kun jadi dong. Mungkin dia presiden perempuan nanti yang kedua ya. Baik Kakak Irma, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kakak Irma juga banyak kesibukan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini semuanya jadi pelajaran dan bermanfaat buat kita dan seluruh masyarakat, kawan-kawan ya, supaya lebih menjaga menjaga diri itu, jangan sampai arogan, sombong, ya, benci, apalagi fitnah kan, nah itu bahaya sekali. Jadi politik kita kan mau kita bangun dengan akal sehat, ya kan? Bukan akal sesat ya Bang? Bukan akal sesat, akal sehat dengan punya hati nurani, ya kan? Tidak kita boleh mengoreksi dan mengkritik orang, tapi jangan masuk kepada aspek-aspek yang sifatnya sangat personal ya. Itu harus kita hindari. Iya Bang. Terima kasih Kakak Irma atas kehadirannya. Terima kasih. Selamat bertugas lagi. Unpacking ini saya lihat gitu ya, membahas banyak hal-hal yang memang krusial, yang kemudian menjadi satu pencerahan bagi masyarakat, meluruskan satu yang salah untuk dilurusin ya, kemudian diperbaiki, dan masyarakat juga akhirnya jadi tahu bahwa oh ini persoalannya kenapa begini dan solusinya seperti apa. Saya mengikuti unpacking masalahnya Bang. Jadi makanya saya mau ke sini Bang. Terima kasih. Memang Kakak Irma dari awal ya suka WA kan. Iya, Bang. Walaupun banyak masih kawan-kawan Nasdem, itu kalau saya undang ke sini menolak. Oh gitu ya. Dengan berbagai alasan. Tapi kan kemarin masih mantan waketum ya. Iya. Pak Ahmad Ali itu sudah datang ke sini. Gus Coy juga pernah datang ya. Sayang ya Gus Coy tidak terpilih ya. Iya Bang. Ya mungkin belum rezeki lah Bang. Ya, kalau kita kan nggak ada ini. Kalau di sini kan kita nggak bicara persoalan internal partai. Kita bicara Indonesia Bang. Indonesia ya. 4 kali Ibu Irma ke sini, Kakak Irma ke sini, nggak pernah kita singgung soal partai. Enggak lah Bang ya, kita bicara Indonesia aja Bang. Kalau partai itu biar urusan kita ke dalam Bang. Urusan kita keluar Indonesia aja. Indonesia. Gitu. Terima kasih Kakak Irma. Sama-sama Bang. Ya, semoga sejahtera, sehat, walafiat. Mudah-mudahan Bang Zurfan selalu sehat dan tetap
meluruskan yang bengkok, ya, memutihkan yang hitam, kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia untuk persatuan dan kesatuan bangsa kita, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.